Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Ya, capital inflow, pasar keuangan perkasa dan optimis. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya capital inflow mengalir. Menurut Bank Indonesia sekitar 7,7 triliun rupiah dalam sepekan lalu. Ini ikut mendongkrak pasar keuangan dalam negeri yang terus menanjak. Sementara mata uang rupiah terpantau perkasa dan tercatat sebagai mata uang Asia terkuat di akhir pekan. Pihak lain, Kementerian Keuangan mencatat APBN tahun ini surplus selama 7 bulan berturut-turut dan pada Juli surplus 106,1 triliun rupiah. Ya, untuk minggu berikutnya isu prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada pekan lalu secara mingguannya menguat kembali 0,63% ke level 7.129. IHSG ini menguat di minggu keempatnya dan bertengger di level 2 bulan tertingginya. Ini terpicu oleh aksi beli investor asing terutama pada saham emiten telekomunikasi dan perbankan yang kinerja keuangannya mengesankan. Untuk berikutnya IHSG ini kemungkinan akan ditahan profit taking sejenak karena mendekati area overbought-nya. Dari mata uang rupiah pekan lalu menguat cukup tajam 1,51% secara mingguannya ke level 14.667 rupiah per US dollar. Ya, rupiah ini menguat tajam ke level 2 bulan tertingginya terpicu oleh terkoreksinya dolar secara global dan mengalirnya capital inflow. Ini menjadikan rupiah sebagai mata uang terkuat di Asia pada akhir pekan lalu. Untuk minggu depan mata uang rupiah ini kemungkinan terkoreksi di overbought-nya sebelum menguat lagi secara bertahap. Ya, pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau menguat secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,971% pada akhir pekan. Di tengah berlanjutnya juga aksi beli investor asing di pasar S-band. Sementara itu yield US Treasury menanjak dengan fluktuatif di minggu keduanya. Ya, pemirsa setia Fibis News, Bank Indonesia menyatakan kinerja penjualan eceran diperkirakan melanjutkan peningkatan pada Juli 2022 ini. Ini tercermin dari perkiraan indeks penjualan real Juli 2022 sebesar 204,9 atau meningkat 8,7% year on year-nya. Ini terutama didukung oleh peningkatan penjualan subkelompok sandang, kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, dan suku cadang dan aksesori. Pihak lain, Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2022 ini surplus selama 7 bulan berturut-turut dan Juli 2022 surplus 106,1 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pendapatan negara diperoleh 1.551 triliun rupiah dan belanja negara 1.404,8 triliun rupiah. Pendapatan negara tumbuh 21,2% year on year-nya dan belanja negara naik lebih kecil 13,7% year on year-nya. Bank Indonesia melaporkan juga berdasarkan data transaksi 8 sampai 11 Agustus 2022, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau ada capital inflow sebesar 7,74 triliun rupiah. Terdiri dari beli neto 4,29 triliun rupiah di pasar S-band dan beli neto 3,44 triliun rupiah di pasar saham. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah bahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.